Selamat pagi, suster, Bapak Ibu guru, para karyawan, mama papa dan anak-anak terkasih. Marilah kita mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dan renungan masa Prapaskah. Marilah kita hening sejenak dan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat dengannya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakan siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya Aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan segera mempermuliakan dia dengan segera. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu guru, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikhianati adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Terlebih dikhianati oleh orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, atau orang yang kita sayangi. Begitupun Yesus, ia sedih dengan sikap kedua muridnya, Yudas dan Petrus. Yudas mengkhianati Yesus gurunya. Ia menjual Yesus kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang sangat membenci dan ingin menyingkirkan Yesus. Yesus mengetahui perilaku Yudas, namun Yudas pandai bersilat lidah, sedangkan Petrus dengan kesombongannya merasa paling setia sebagai murid Yesus. Ia berjanji akan menjadi pengikut setia Yesus sampai mati. Padahal ketika Yesus ditangkap nanti, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Meskipun kecewa dengan sikap kedua muridnya, Yesus tetap berbelas kasih. Yesus mau mengampuni kesalahan kedua muridnya. Kita pun telah juga mengkhianati Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita tidak mau berdoa, tidak mau membuat tanda salib, tidak mau membaca kitab suci, dan seringkali kita lakukan, kita tidak jujur kepada orang tua dan orang lain. Tuhan telah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, kita pun mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni membuat hati kita damai. Meskipun terasa sulit untuk dilakukan, kita telah memasuki pekan suci. Hari-hari yang suci untuk mempersiapkan misteri penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati yang bersih. Oleh sebab itu, marilah kita berdamai dan mau mengampuni dengan tulus. Suster, Bapak, Ibu guru, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita hening dan merefleksikan pertanyaan refleksi berikut ini. Apakah aku memiliki hati yang bersih untuk menyambut peristiwa penyelamatan Tuhan Yesus? Marilah kita hening dan berdoa bersama. Tuhan Yesus, banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan bukalah hati kami untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah juga kita membuat aksi kita pada hari ini. Aku mau memaafkan kesalahan orang lain. Demikianlah suster, Bapak, Ibu guru, para karyawan, mama, papa, dan anak-anak yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.